Selamat datang kembali. Sering banget kan kita mikir kalau penalaran yang keliru itu ya itu kesalahan kita sendiri aja. Salah mikir atau mungkin kurang informasi gitu ya. Iya, betul. Tapi gimana kalau cara berpikir kita yang kadang salah kaprah ini justru dimanfaatkan habis-habisan oleh orang, oleh sistem di sekitar kita? Nah, itu dia. Hari ini kita mau bedah tumpukan sumber yang Anda bagikan yang mengupas tuntas cara kerja para pemberi pengaruh buruk. Ini istilahnya bagus banget ya. Heeh. Mulai dari guru kesehatan palsu, propagandis politik, sampai ya banyak lagi. Misi kita kali ini adalah membongkar taktik mereka, coba pahami psikologi di baliknya, dan yang paling penting, membekali Anda dengan cara untuk mengenali permainan mereka. Oke. Kita mulai dari kisah yang luar biasa. Seorang bintang media sosial yang membangun kerajaan bisnisnya di atas kebohongan besar soal perjuangannya melawan kanker. Namanya Mel Gibson. Mel Gibson ini kasus yang sempurna banget buat memulai. Dia ini influencer kesehatan dari Australia. Ya, Dia ngaku sembuh dari kanker otak stadium akhir, tapi kuncinya di sini. Dia bilang sembuhnya itu bukan pakai pengobatan medis. bukan kemo, bukan radiasi. Bukan. Dia klaim sembuh hanya dengan diet khusus dan terapi alternatif. Narasi yang sangat-sangat kuat. Kuat sekali dan orang langsung percaya. Aplikasinya The Whole Pantry itu meledak di pasaran. Dia sampai dapat kontrak buku dari penerbit sekelas Penguin loh. Media sosial mengeluh-elukannya sebagai pahlawan. Dia itu jadi simbol harapan. Tepat. Logikanya kan jadi sederhana di mata publik. Kalau dia aja bisa sembuh dari penyakit mematikan cuma dengan makanan, mungkin kita juga bisa dong. Nah, Itu dia. Disitulah letak daya tariknya. Ceritanya itu menyentuh keinginan dasar kita akan solusi yang simpel buat masalah yang rumit dan menakutkan kayak kanker. dan timingnya juga pas banget ya saat banyak orang mulai nggak percaya sama Big Pharma. Persis. Media juga punya andil besar di sini. Mereka itu nggak menjual fakta, tapi menjual cerita. Arketipe pahlawan inspiratif yang melawan sistem. Verifikasi? Itu urusan nanti. Dan nantinya itu kayaknya nggak pernah datang ya. Saya ingat di salah satu sumber yang Anda bagi, ada kutipan dari penulis majalah Cosmopolitan. Oh iya, Waktu ditanya kenapa nggak ada yang cek klaim medis si Gibson, jawabannya itu. Bikin geleng-geleng kepala. Dia bilang, mempertanyakan diagnosis kanker seseorang adalah tindakan yang jahat. wow. Gimana coba? Artinya kan emosi, rasa kasihan, kekaguman, itu bisa mematikan nalar kritis kita. Padahal akhirnya kita tahu semua, Mel Gibson itu nggak pernah sakit kanker sama sekali. Bohong total. Dan dia itu kan bukan satu-satunya. Kasus Gibson ini cuma puncak gunung es dari fenomena yang lebih besar. Kita bisa sebut ini efek selebritas. Contohnya Dr. Oz. Nah, Dr. Oz. Dia ini dokter bedah jantung beneran loh, kredensialnya jelas. Tapi dia pakai platform TV-nya buat promosi produk dan saran medis yang, seringkali meragukan. Meragukan gimana? Ada studi di British Medical Journal. Mereka menemukan lebih dari separuh klaim di acaranya itu nggak punya dasar ilmiah. Bahkan, ada yang terang-terangan bertentangan dengan sains. Loh, tapi ada bedanya nggak sih antara selebritas kayak Dr. Oz yang punya latar belakang medis dengan Oprah Winfrey misalnya? Kan audiensnya sama-sama percaya saran kesehatan dari mereka. Pertanyaan bagus. Karena ini bukan lagi soal otoritas ilmiah, tapi otoritas kultural. Oprah itu kan sosok yang sangat dipercaya, sangat dihormati. Iya, iya. Jadi waktu dia kasih panggung ke seseorang, dia seolah-olah mentransfer kepercayaan itu. Ingat gak waktu dia undang Jenny McCarthy, aktivis anti-vaksin yang paling vokal? Oh iya ya. Atau waktu dia mempopulerkan buku The Secret, yang intinya bilang kita bisa sembuh dari penyakit atau kemiskinan cuma dengan mikir positif. Yang dijual di sini bukan obat, tapi harapan. Dan harapan itu produk yang laku keras. Oke, jadi kalau Mel Gibson dan Dr. Oz ini skalanya individu ya, mereka menipu pengikutnya satu persatu dengan menjual harapan. Tapi ada yang levelnya lebih sistematis dan terus terang lebih sinis lagi saat kebohongan jadi strategi industri. Ini yang disebut manufaktur keraguan. Betul. Contoh paling klasiknya ya, industri tembakau. Di pertengahan abad ke-20, bukti ilmiah kalau merokok itu menyebabkan kanker udah nggak bisa dibantah lagi. Mereka kejepit kan? Kejepit, tapi bukannya menghadapi fakta, mereka malah sewa firma humas dan bikin kampanye besar-besaran buat menciptakan kebingungan.
Mereka nggak perlu buktiin rokok itu aman. Mereka cuma perlu bikin ilusi seolah-olah ada perdebatan di kalangan ilmuwan. Tunggu. Ini beneran ya? Di Sumber ini ada memo internal mereka dari tahun 69. Iya, betul. Dan di situ literally tertulis, keraguan adalah produk kita. Wah, Persis. Doubt is our product. Sinis banget kan? Mereka pada dasarnya ngaku kalau mereka udah nggak jualan rokok lagi, tapi jualan kebingungan. itu strategi yang jenius sekaligus jahat ya. Sangat. Karena mereka tahu cara kerja media. Jurnalis kan selalu diajari buat bersikap adil, meliput kedua sisi. Oh, false balance itu ya? Oke. Keseimbangan palsu. Nyekat. Industri tembakau sengaja menciptakan sisi tandingan ini. Tiba-tiba di TV, kita lihat ada satu ilmuwan yang mewakili 99% konsensus, duduk di sebelah satu orang bayaran industri yang menyangkal semuanya. Seolah-olah bobot argumen mereka 50-50. Dan taktik yang sama persis kita lihat lagi di kasus kepanikan vaksin MMR yang dipicu Andrew Wakefield. Betul sekali. Dia kan dokter yang penelitiannya kemudian terbukti palsu, curang, tapi dia nggak lewat jalur ilmiah yang normal. Dia tahu penelitiannya yang cacat itu pasti langsung ditolak. Jadi apa yang dia lakukan? Dia langsung bikin konferensi pers. Langkah yang sangat-sangat nggak lazim di dunia sains. Oh. Dia sengaja membingkai penelitiannya bukan sebagai data, tapi sebagai kisah kepentingan manusia. Cerita tentang orang tua yang khawatir, anak-anak yang sakit. Ini umpan yang sempurna buat jurnalis yang lebih tertarik sama drama emosional daripada data statistik yang ngebosenin. Dan konsekuensinya bukan main-main ya, ini bukan lagi debat akademis. Akibat kepanikan itu, tingkat vaksinasi di Inggris dan banyak negara lain anjlok. Anjlok drastis. Wabah campak, penyakit yang harusnya udah bisa dikendalikan, balik lagi. Anak-anak meninggal karena penyakit yang harusnya bisa dicegah. Manufaktur kerak buang ini beneran makan korban jiwa. Ini bukti paling nyata kalau disinformasi punya konsekuensi di dunia nyata. Ini bukan lagi sekedar beda pendapat, ini masalah hidup dan mati. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Setelah semua kebohongan ini terbongkar, penelitian Wakefield ditarik, lisensi medisnya dicabut, kenapa masih banyak banget orang yang percaya sama dia? Nah, Anda menunjuk ke jantung masalahnya. Disinilah kita masuk ke bagian yang paling rumit ya, soal para fanatik dan benteng yang mereka bangun. Konsep ruang gema atau echo chamber itu penting banget di sini. Algoritma media sosial kayak Facebook atau YouTube, itu tujuannya kan cuma satu, bikin Anda terus-terusan engage. Biar kita terus scrolling ya. Ya, caranya ya dengan menyodorkan lebih banyak konten yang Anda suka, yang sesuai dengan pandangan Anda. Lama-lama ini bisa mengisolasi Anda dari sudut pandang lain. Anda masuk ke dalam gelembung, di mana keyakinan Anda terus diperkuat dan nggak pernah ditantang. Sumber Anda ngasih contoh yang paling ekstrem dan paling menyedihkan dari fenomena ini. Para penyangkal tragedi penembakan sekolah Sandy Hook, tahun 2012 ya, seorang pria bersenjata membunuh 20 anak kecil dan 6 orang dewasa. Tragedi nasional yang tak terbayangkan. Tapi di sudut-sudut gelap internet muncul narasi lain. Betul. Mereka bilang, tragedi itu rekayasa. Operasi bendera palsu, bikinan pemerintah buat meloloskan undang-undang kontrol senjata. Kata mereka, anak-anak itu nggak pernah ada, dan orang tua yang berduka itu cuma aktor bayaran. Aduh, ini susah banget dibayangin ya. Dan keyakinan gila ini bisa tumbuh subur gitu aja di forum-forum online. Justru di situ tentaknya. Karena semua orang saling mengamini. Nggak ada yang menentang. Dampaknya di dunia nyata pun mengerikan. Para orang tua korban yang udah hancur karena kehilangan anak malah dilecehkan tanpa henti. Iya. Ada Lenny Posner, ayah dari Noah yang umurnya 6 tahun. Dia sampai harus merilis akta kematian anaknya buat buktiin kalau anaknya itu nyata. Dan responsnya? Para penganut teori konspirasi ini malah nuduh dia malsuin dokumen dan ngirimin dia ancaman pembunuhan. Dan tentu ada para influencer konspirasi kayak Alex Jones yang secara aktif menyebarkan dan, yang penting, memonetisasi kebohongan ini. Dia cari uang dari penderitaan orang lain. Gila. Nah, di sini analisis psikologisnya jadi penting. Buat mereka, ini bukan lagi soal benar atau salah, ini soal identitas. Identitas? Maksudnya gimana? Ini balik lagi ke titik awal dengan Mel Gibson ya. Dulu kita ngomongin menjual harapan, sekarang kita ngomongin menjual identitas. Tepat. Keduanya produk emosional yang jauh lebih kuat daripada fakta yang kering. Susah sekali melawannya. Karena kalau mereka mempertanyakan keyakinan itu Itu artinya mereka berisiko diusir dari komunitas mereka.
satu-satunya tempat di mana identitas mereka sebagai orang yang tahu ini divalidasi. Makanya, menyodorkan fakta aja seringkali nggak berhasil. Mereka nggak akan percaya bukti dari media arus utama yang mereka anggap bagian dari konspirasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, polanya jadi jelas banget. Para pemberi pengaruh buruk ini, entah guru kesehatan palsu, propagandis perusahaan, atau penyebar konspirasi, semuanya main di kelemahan psikologis kita. Keinginan akan cerita sederhana, ketakutan akan hal yang nggak kita pahami, Dan kebutuhan kita buat merasa jadi bagian dari sebuah kelompok. dan mereka semua terbantu oleh ekosistem media dan teknologi yang secara desain lebih mentingin engagement daripada kebenaran. Judul berita yang bikin marah pasti lebih banyak di-share daripada artikel yang berimbang dan penuh data. Itulah dunia kita sekarang. Jadi apa yang bisa kita lakuin atau Anda yang mendengarkan? Apa pelajaran praktis dari semua ini? Pelajaran utamanya adalah melatih kewaspadaan kritis. Ini bukan berarti jadi sinis sama segalanya ya, tapi jadi lebih tajam dalam bertanya. Oke. Dari mana informasi ini datang? Sumbernya punya agenda tersembunyi nggak? Argumen macam apa yang mereka pakai? Berdasarkan bukti atau cuma mainin emosi? Dan yang paling susah, bias apa yang mungkin saya punya yang bikin saya lebih gampang percaya sama info ini? Sebagai penutup, ada satu cerita terakhir dari sumber ini yang rasanya pas banget buat kita renungkan. Kisah Alfred Russel Wallace. Ah ya? Salah satu penemu teori evolusi bersama Darwin. Di tahun 1870, dia nerima taruhan dari seorang penganut bumi datar buat buktiin bumi itu bulat. Dan Wallace berhasil kan? Dia bikin eksperimen cerdas di atas kanal yang panjang, pakai teleskop, buat nunjukin kelengkungan bumi. Buktinya nggak terbantahkan, dia menang taruhan. Tapi, Kemenangannya terasa hampa. betul, pria penganut bumi datar itu nggak pernah ngaku salah. Sebaliknya, dia menghabiskan 15 tahun berikutnya melecehkan Wallace, nuduh dia penipu, dan ngirimin surat-surat ancaman. Nah, kisah ini kan ninggalin pertanyaan besar ya buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Itu apa sih sebetulnya? Mau mengubah pikiran mereka atau mencegah ide mereka menyebar lebih luas? Dan seperti yang Wallace pelajari dengan cara yang pahit, Iya, gimana kita tahu pertarungan mana yang layak untuk diperjuangkan?